Kita akan melanjutkan sesi berikutnya. Sesi ini akan disampaikan oleh Pendeta Tessa. Ibu-ibu, Bapak yang berasal dari GKI Bekasi Timur tentunya tidak asing ya dengan Pendeta Tessa. Yuk kita mengenal sedikit mengenai Pendeta Tessa. Pendeta Tessa ini, ya siapakah aku? Aku adalah Pendeta Tessa. Ya, kalau saya mau ngomong gitu ya. Pendeta Tessa ini setelah lulus dari sekolah FT ini tahun 1993 langsung pelayanan di Bekasi Timur sejak tahun 94 ya Bu ya. Diteguhkan sebagai pendeta khusus tahun 95 dan ditabiskan menjadi pendeta tahun 97. Cepet ya, 93 lulus, kemudian pelayanan 94 langsung pendeta khusus 95 dan menjadi pendeta 97. Dalam perjalanan pelayanannya, Pendeta Tessa juga pernah menaikkan studi lanjutan di Princeton Theological Seminary di New Jersey pada tahun 2002 sampai 2003. Dan ternyata Pendeta Tessa ini di dalam pelayanannya itu juga bersama-sama dengan 3 rekan hamba Tuhan di sana ya, yaitu Pendeta Freddy Suleman, Emeritus Pendeta Freddy Suleman, kemudian Pendeta mana tidak ada di sini. Ada 3. Selain itu, Pendeta Tessa tidak hanya di Bekasi Timur pelayanannya, tetapi Pendeta Tessa juga terlibat dalam berbagai pelayanannya. Misalnya di Sinode Wilayah Jawa Barat, di Klasis Jakarta Timur, di Sinode GKI, PGI Wilayah Jakarta, serta Christian Conference of Asia. Ternyata teman-teman, Pendeta Tessa ini juga punya bakat yang lain, yaitu dia senang menulis. Ya, Pendeta Tessa terlibat dalam sejumlah proyek menulis dan menerjemahkan, baik untuk Jemaat GKI Bekasi Timur, juga dalam lingkungan yang lebih luas. Oh ya, tadi pelayanan Pendeta Tessa di Bekasi Timur bersama 3 hamba Tuhan yang lain, yaitu Pendeta Emeritus Ferdi Suleman, Pendeta Sony Doni, dan Pendeta Ivon Maranatha. Ya, ternyata banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pendeta Tessa ya saudara-saudara. Dan kali ini Pendeta Tessa akan membawakan sesi pastoral. Ya, untuk lebih cepat saya hanya serahkan waktu dan jam ini kepada Pendeta Tessa. Silakan Pendeta Tessa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesi kedua hari ini tentang pastoral. Judul resminya pastoral, tetapi saya kalimatkan seperti ini, agar tetap dekat saat tak bisa merapat, sebab konteks kita adalah konteks, khususnya saat ini adalah konteks pandemi. Dugaan saya sih di beberapa jemaat tentang pastoral ini sudah sempat dibahas, tetapi baiklah, kata pastoral ini berasal dari kata pastor yang diartikan sebagai gembala, jadi ini urusannya urusan penggembalaan. Saya mengambil 2 ayat di sini, yaitu Lukas 15 ayat 4-6 itu tentang mencari domba yang hilang, serta Yohanes 10 ayat 4 itu yang domba mengikuti gembala karena mengenali suaranya. Jadi urusan penggembalaan itu secara garis besar, secara umum terkait dengan perawatan domba, perawatan umat dalam arti gereja, dan juga ada unsur leadership. Hal ini dibunyikan dalam liturgi peneguhan penatua yang nanti Bapak Ibu ikuti, yang bunyinya antara lain saya tulis di situ, melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, banyak ya urusannya penatua nih, mencari yang terhilang dan tersesat, serta menolong mereka yang sakit dan yang menghadapi kematian. Bisa kita bayangkan, ini sama saja dengan mengurusi orang sepanjang hidup mereka. Dan kalau ini jadi urusan penatua, maka betul Bapak Ibu sekalian perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam lingkup gereja, ini gelar pastor itu biasa diberikan kepada pendeta. Tapi sebagai pendeta, syukurlah
kalau kita bicara, kalau di GKI khususnya kita bicara tentang pendeta itu nyaris selalu hadir sebagai tim majelis jemaat yang definisinya adalah pendeta dan penatua. Jadi jelas dari awal bahwa pendeta dan penatua bukan berbeda dari derajat mana lebih suci, mana enggak, mana lebih tinggi, mana enggak. Kita satu tim. Pendeta dan penatua adalah satu tim majelis jemaat yang dalam urusan pastoral ini punya tugas yang sama. Jadi bukan hanya dalam liturgi penahbisan pendeta ada definisi tugas tadi, berbagi suka duka jemaat, menghiburkan yang susah, menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang terhilang dan tersesat, menolong mereka yang sakit dan yang menghadapi kematian. Itu bukan hanya di liturgi penahbisan, tetapi juga ada di liturgi peneguhan penatua. Jadi kita akan sama-sama menanggung, mengurusi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan jemaat. Jadi kebayang ya Bapak Ibu ya kita seperti apa persiapannya, dan itu sebabnya maka dari minggu lalu saya tidak ikut full minggu lalu. Saya bersyukur untuk tema-tema yang dipilih karena itu sungguh akan membantu Bapak Ibu rekan-rekan sekalian untuk bisa melakukan sebaik-baiknya apa yang Tuhan percayakan pada kita, yaitu jemaat kita masing-masing. Slide berikutnya. Nah, tugas pastoral itu sebetulnya adalah tugas pendeta dan penatua sepanjang masa, dalam arti tidak ada time limitnya, tidak ada batasan waktunya. Tetapi kita tahu pada masa sekarang ini kita punya konteks yang khusus, yang membuat urusan pastoral tidak selalu bisa dilakukan seperti sebelum konteks khusus ini terjadi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, dari sejumlah artikel yang kita temukan tentang apa yang menjadi ciri khas era COVID-19 ini, ada sejumlah hal, yaitu ini Bapak Ibu, sebentar di layar saya muncul. Ya, yaitu tentang kesadaran kerapuhan manusia. Jadi bahwa manusia rapuh, iya kita tahu. Tetapi mungkin kita sendiri alami, Bapak Ibu, bahwa khususnya kalau kita bandingkan secara dekat saja, sebelum pandemi kita itu lebih mudah merasa berdaya. Dalam arti kita bisa kerja setiap saat, kita bisa ke mall kapan kita mau, kita bisa mondar-mandir di gereja, kalau capek kita tinggal tidur, kalau sibuk kita tinggal ambil cuti, jalan-jalan deh. Kehidupan yang biasa pada umumnya. Tetapi begitu memasuki era pandemi ini, COVID-19 ini, kita disadarkan tentang betapa rapuhnya kita, manusia. Kita jadi gampang punya rasa ketakutan. Ketakutan itu lebih real sekarang. Rasa ngeri, gampang khawatir. Kalau kita mendengar, saya kan terjadi di banyak jemaat juga, respon atau komentar dari jemaat kita, khususnya ketika kebaktian diliburkan pada awal-awal pandemi, ketika kegiatan banyak yang tadinya onsite jadi online, itu tingkat kesepian, jemaat merasa yang tiap minggu biasa ketemu teman, yang gampang berkomunikasi, jadi nggak bisa. Gitu. Tingkat kesepian meningkat, stres, sejumlah malah jadi depresi, tingkat ketergantungan satu sama lain jadi meningkat, tadinya bisa kemana-mana sendiri, sekarang mesti ditemani cucu, tadinya bisa ke pasar, sekarang dilarang oleh anak mantu, misalnya seperti itu. Jadi kita semakin disadarkan tentang betapa rapuhnya kita, betapa rapuhnya manusia. Dan yaitu kalau kita tahu konteksnya memang kehadiran virus COVID-19 yang kena ke kita, baik diri sendiri maupun orang-orang yang kita sayangi. Lalu kematian jadi bukan sesuatu yang jauh, tetapi sesuatu yang begitu dekat. Bahwa kematian itu real, kita tahu, tapi rasanya itu kan sebuah atau sesuatu yang tidak selalu ada di depan mata kita. Tetapi COVID membuat kematian menjadi sesuatu yang ada di sebelah, gitu seakan-akan. Lalu juga dampak isolasi, stay at home, physical and social distancing, itu membuat kita menjadi semakin merasa, siapa sih saya ini, nggak bisa dihubungi, nggak bisa menghubungi
Belum lagi sebagaimana kita tahu efek keterpurukan ekonomi di rumah, istilahnya boleh macam-macam, dirumahkan, PHK, kebangkrutan, tapi semua itu membuat kita sadar, baik kita sebagai pribadi atau kita melihat jemaat kita, gitu, betapa rapuh manusia itu. Yang salah satu ciri khas konteks kita pandemi COVID. Lalu yang kedua, ciri khasnya adalah kebutuhan untuk bisa terkoneksi dengan orang lain itu menjadi semakin real. Bahwa manusia itu butuh orang lain, iya. Tapi sebelum COVID, kita seringkali merasa justru butuh waktu sendiri, sibuk, ketemu banyak orang di kantor, ketemu banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, capek di gereja ketemu si A, si B, si C. Berada di rumah sendirian, punya me time, itu seringkali menenangkan. Tapi sebaliknya ketika COVID terjadi, kita justru cari teman, berusaha menghubungi lewat WA, lewat Zoom, karena tidak memungkinkan secara langsung, kita semakin sadar bahwa kita ini butuh orang lain. Kalau bisa fisik, tapi kalau nggak bisa ya virtual juga nggak apa-apa deh. Pokoknya kita bisa tahu, bisa sadar bahwa ada orang lain di sekitar kita, ada orang lain di dekat kita, ada orang lain yang membutuhkan kita, dan kita butuh orang lain. Kebutuhan terkoneksi dengan orang lain jadi semakin tinggi. Lalu yang juga menjadi penting bagi gereja, statusnya urgent, adalah kesadaran bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Bahwa sebelumnya manusia butuh Tuhan, iyalah, pasti. Bahwa kita sadar kita butuh Tuhan, iya. Tapi masa pandemi ketika kita sadar betapa kita rapuh, betapa kita kesenggol dikit bisa ambruk, betapa kita bisa merasa kesepian yang parah, jemaat kita, nggak sedikit loh yang mengalami ini kalau kita bisa menyimak dengan baik, kita semakin disadarkan bahwa kita butuh Tuhan. Karena dalam kondisi rapuh, hanya Tuhan yang bisa jadi sandaran terbaik. Ketika kita merasa nggak punya siapa-siapa, kita sedang isolasi, sedang nggak bisa dihubungi juga, nggak bisa, orang lain takut berdekatan dengan kita, maka ya hanya Tuhan yang bisa kita akses, hanya Tuhan yang juga nggak takut dengan kita, nggak takut ketularan, nggak takut kenapa-kenapa. Kesadaran bahwa manusia membutuhkan Tuhan itu meningkat. Dan bagi gereja, ini penting. Bahwa manusia rapuh penting, iya, harus kita catat bahwa kita berhubungan, kita berurusan dengan jemaat yang kadang-kadang akan bisa merasakan dirinya sangat rapuh. Terkoneksi dengan orang lain, ya. Tapi ketika kita tahu bahwa jemaat kita atau kita sendiri membutuhkan, kita tahu bahwa ini urgent. Slide berikutnya. Dalam situasi yang seperti ini, mau tidak mau, gereja harus menjadi gereja yang harus mau belajar. Gereja tidak punya pilihan untuk mau belajar. Kita tidak bisa lagi mengatakan, pokoknya gereja begini. Suka nggak suka, kamu masuk gereja, kamu menyesuaikan diri. Enggak. Kita ada di era yang nggak ada yang tahu sebelumnya seperti apa berada di tengah-tengah pandemi COVID. Jangankan gereja, negara saja belajar. Kita masih gimana nih menghadapi ini? Makanya kita, paling tidak saya tidak selalu tega untuk menyalahkan ketika pemerintah terus dalam beberapa kali keputusan berubah, karena ya siapa yang tahu situasi ini terjadi. Bahwa ada banyak analisis, banyak orang yang bisa memberikan masukan, iya. Tetapi situasi ini baru. Dan ini juga yang terjadi di gereja. Kita tidak bisa mengatakan, pokoknya gereja itu begini, suka atau nggak suka, ikut saja. Gereja harus mau belajar bahwa situasi yang sedang terjadi sekarang adalah situasi yang berubah. Dan begitu menyadari bahwa kita mau tidak mau belajar, kita harus menyadari yang dimaksud dengan gereja siapa. Kalau definisi gereja adalah orangnya, definisi gereja itu setiap kita, ya. Tapi terutama majelis jemaat. Para pendeta dan para penatua ini yang harus paling mau belajar. Mengapa? Karena kita pemimpin. Karena kita diposisikan sebagai pemimpin dalam jemaat. Karena kita dipercaya jemaat untuk mengambil dan membuat keputusan yang terkait mereka, yang kena-mengena dengan hidup mereka. Jadi kalau kita nggak mau belajar, kita pokoknya gereja itu begini, pokoknya Bekasi Timur itu adalah gereja yang seperti ini, pokoknya Buaran, pokoknya Cipinang Elok, pokoknya setiap gereja harus begini gitu. Kita akhirnya tidak bisa menjawab kebutuhan jemaat.
Apa yang harus kita pelajari? Pertama sadari adalah bahwa change is inevitable. Perubahan itu tidak terelakkan. Dulu kebaktian kita 1 jam lebih rata-rata. Sekarang diminta 50 menit. Itu berarti ada sejumlah lagu, kata-kata yang harus diubah, disesuaikan sedemikian rupa. Dulu kita nyaman kalau gereja itu dingin, dalam arti AC-nya terasa. Dalam rangka itulah pintu segala macam ditutup, pintu jendela ditutup sehingga tidak 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 keluar, AC-nya tidak harus keluar. Makin dingin makin terasa enak. Tapi sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika era pandemi, pintu jendela dibuka selebar-lebarnya. AC jadi urusan kesekian. AC nyala ya bisa jadi jumlah tempat di Bekasi Timur AC masih nyala, tapi pintu jendela ruang kebaktian itu dibuka lebar-lebar. Lalu PMJ, dulu kita biasa PMJ berjam-jam di gereja, nggak masalah. Mungkin kita terganggu karena acara keluarga harus tertunda, tapi kita, ya udah memang begitu. Tapi sekarang PMJ dilakukan dari rumah kita masing-masing melalui Zoom atau juga Google Meet. Itu juga kita harus belajar. Dulu kita menyanyi sekencang-kencangnya nyaman aja. Sekarang nyanyi harus pakai masker, beberapa pakai face shield. Dulu saya berkhotbah tanpa masker, bisa bermain dengan ekspresi wajah. Karena pakai masker, separuh ketutupan. Saya mau tersenyum, orang nggak tahu. Saya mengerutkan kening, nggak kelihatan, karena tempatnya jauh. Dan itu membuat segala sesuatu harus berubah. Kita harus belajar juga dengan Zoom dan Google Meet yang dulu nggak. Untuk model saya yang gaptek ini dulu, itu nggak masuk hitungan untuk sesuatu yang penting dipelajari. Jadi gereja mau nggak mau berada pada proses belajar, dan ini artinya kita siap gagal. Jangan takut gagal, jangan merasa bahwa oh saya gagal ya udah deh gitu. Gagal adalah bagian yang tak terelakkan. Kalau sesuatu yang baru bisa jadi kita gagal, tapi yang penting mau mencoba lagi. Ini penting, nanti kita lihat dalam pengalaman selama 2 tahun, Bapak Ibu juga bisa saling berbagi nanti. Mistakes are proof that you're trying. Justru kalau kita salah, kita tahu kita udah coba, oh ini salah, berarti cari cara lain. Oh ini nggak bisa, ini gagal di sini, berarti kita harus coba jalan lain, model lain, cara yang lain. Slide berikutnya. Michelle, tolong Michelle. Sorry ya. Nggak apa-apa. Ini ada beberapa kendala yang biasa kita hadapi dalam situasi yang berubah. Kendala yang pertama adalah sikap kita, ini supaya kita nggak menunjuk orang lain, kita lihat diri kita sendiri ya. Sikap kita yang sudah terbiasa dengan satu model tertentu, satu model kebaktian tertentu, satu model apapun tertentu. Sehingga ketika terjadi perubahan yang tak terelakkan, kita kadang-kadang biasanya begini nggak apa-apa kok, kenapa sekarang mesti diributkan? Biasanya begini nggak jadi masalah, kenapa sekarang dipermasalahkan? Dan komentar-komentar seperti itu. Dan sayangnya yang harus berubah itu macam-macam. Misalnya lamanya kebaktian itu tadi ya, yang biasa 1 jam lebih sekarang di bawah 1 jam. Yang biasanya nggak pakai ngitung waktu, bahkan kalau mau 1,5 jam, mau 1 jam 20 menit ya nggak masalah. Sekarang begitu waktunya lewat, pasti sudah ada penghitung waktunya. Ini udah sekian lama lewat. Itu harus mengubah lagu, mengubah khotbah, segala macam. Dulu kita kalau jemaat banyak hadir, kita happy, rasanya senang ketemu banyak orang. Bahkan kita siapkan kursi-kursi tambahan kalau ada hari-hari raya gerejawi ya. Kita siapkan ruang lain, kita tambahkan layar yang portable. Tapi sekarang kita harus menghitung dengan betul-betul hati-hati siapa yang kita izinkan atau siapa yang bisa hadir dalam kebaktian. Kalau kita sedang melakukan kebaktian onsite, dan ini kita bisa berbeda-beda satu jemaat dengan jemaat yang lain, dan itu oke. Kita tidak bisa mengatakan di sana kok bisa, di sini kok enggak, karena situasinya berbeda-beda.
Misalnya juga kebaktian penghiburan. Dulu di Bekasi Timur misalnya, kalau ada ya kedukaan terjadi, kebaktian penghiburannya bisa tiap malam. Kalau misalnya 3 malam berturut-turut keluarga itu butuh kebaktian penghiburan, ya kita lakukan 3 malam berturut-turut kebaktian penghiburan. Tapi sekarang itu misalnya Bekasi Timur tidak bisa melakukan ini lagi. Ada polisi kebaktian hanya 1 kali kebaktian penghiburan dan sekali waktu pemakaman atau kremasi. Karena untuk meminimalkan kumpul-kumpulnya, meminimalkan kerumunan yang bisa banyak. Nah, itu perubahan seperti itu yang kadang-kadang jemaat, oh waktu ayah saya meninggal itu tiap malam majelis jemaat mau mengadakan, tapi sekarang ketika mama saya nggak ada, majelis jemaat tidak mau melayani. Isunya bukan itu, tetapi kalau orang sedang berduka kan lihatnya berbeda. Gitu. Tidak semuanya bisa ngeh bahwa ini era COVID yang segala sesuatunya harus ada pembatasannya, misalnya seperti itu. Lalu juga jumlah penatua yang hadir dalam satu kegiatan itu dulu kita nggak masalah. Datang aja sebanyak-banyaknya. Malah kalau ada seminar atau ada kegiatan-kegiatan yang ngundang jemaatnya itu tidak terlalu direspon segera, kita biasanya menghimbau di grup majelis jemaat, di grup penatua hadir ya. Jadi nanti kalau sama pembicaranya dari luar nggak ngelihat kursi kosong, kita jadi nggak enak. Hadir sebanyak-banyaknya. Sekarang malah kita hitung. Yang hadir tolong 1 orang saja ya, jangan banyak-banyak. Ada jadwalnya. Lebih dari itu nggak usah datang. Jadi ini perubahan-perubahan yang tidak selalu mudah diterima. Ada juga jenis kendala yang kita hadapi, ada kendala saya tidak bisa. Karena terjadi perubahan itu, saya tidak bisa untuk video call. Itu jangan saya ditugasi kalau tugasnya pakai video call, pakai Zoom. Saya nggak bisa kalau harus berdoanya di depan kamera. Saya nggak bisa ke gereja. Nah, kendala-kendala seperti ini terjadi dengan berbagai macam latar belakang. Ada memang rekan-rekan penatua yang sejak awal melayani atau saat pandemi terjadi itu sudah punya komorbid. Ada yang hipertensi, ada yang punya diabetes, yang dengan datangnya COVID ini harus ekstra hati-hati. Jadi kalau rombongan ini bilang, saya tidak bisa ke gereja, kita kan nggak bisa maksa. Ya, Bapak jadwalnya tugas, Ibu jadwalnya tugas, tetap datang. Nggak bisa. Kita juga mengerti bahwa mereka punya kesadaran komorbid yang membuat mereka harus hati-hati, belum juga keluarganya belum tentu kasih. Nah, tapi untuk setiap kendala itu seharusnya ada alternatif jalan keluarnya. Kalau untuk ketidakbisaan, saya nggak bisa pakai Zoom. Zoom bisa dipelajari. Mungkin tidak mudah, tapi bisa dipelajari. Saya tidak bisa berdoa di depan kamera, berdoa di depan umum aja saya grogi, apalagi di depan kamera membayangkan yang ngelihat entah siapa saja, berapa orang, saya nggak kebayang, lebih takut lagi. Biasanya kalau itu saya sarankan buat contekan, lebih baik punya contekan, bacanya lancar daripada AAU di depan kamera malah jadi grogi betulan. Terus kalau tentang tidak bisa datang ke gereja, saya bersyukur untuk rekan-rekan penatua yang dia tidak bisa hadir ke gereja karena dia punya komorbid, tetapi dia bisa menjadi host untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan Zoom. Jadi physically ketika dia tidak bisa hadir, dia bisa bertugas ketika kebaktian onsite, dia bisa hadir secara Zoom untuk tugas-tugas yang membutuhkan host, tugas-tugas yang membutuhkan kehadiran atau dampingan penatua secara Zoom. Slide berikutnya. Ini kendala yang juga sering terjadi adalah kendala pokoknya. Pokoknya saya maunya tugas ini. Ya pasti punya alasan sih, tetapi kalau sudah pakai pokoknya itu repot sebab jumlah penatua yang bisa bertugas pada era pandemi tidak sama dengan jumlah penatua yang tugas sebelum pandemi. Dulu sebelum pandemi, walaupun dia hipertensi, dia bisa datang. Tapi ketika era pandemi ini, yang hipertensi, yang diabetes, jaga-jaga di rumah. Jadi kalau yang bisa hadir, tugas saya maunya hanya terima tamu. Tugas saya maunya hanya salaman dengan jemaat. Tugas saya maunya hanya ambil kolekte, misalnya. Itu jadi repot kalau pokoknya maunya itu. Atau pokoknya yang lain adalah cari temannya. Saya mau tugasnya sama Pak ini atau Bu itu. Sama yang lain nggak mau karena saya nggak nyambung. Oh ya repot.
Karena Pak ini dan Bu itu belum tentu terjadwal tugasnya sama dengan si yang maunya ini. Jadwalnya berubah, agendanya berubah. Kalau dia maunya hanya tugas itu, berarti secara langsung dia mengatakan, saya nggak mau tugas di luar jadwal ini. Padahal kebutuhan tugas itu ada. Juga ada yang pokoknya caranya. Saya mau kalau caranya begini. Di luar cara ini nggak mau. Ya repot juga ya, karena tiap orang bisa punya cara yang berbeda. Kalau dia hanya mau dengan satu cara tertentu, nggak mau cara yang lain, bisa ketabrak dengan rekan-rekan lain yang punya cara yang lain. Ada juga yang kendala pokoknya itu dia tidak mau diatur. Pokoknya saya kerjain deh. Kalau udah kelar saya kirim. Tapi saya jangan diburu-buru, saya jangan ditagi-tagi, saya jangan ditanya-tanya. Pokoknya udah beres, beres. Lah ya susah. Karena dalam kenyataan selama pandemi, misalnya tugas latihan nyanyi pun itu harus ada batas waktunya karena terkait dengan apalagi kalau rekaman dengan tim multimedia yang mesti ngedit, dengan petugas pemusik yang harus juga hadir. Jadi nggak bisa bawa mouse sendiri. Kalau pakai pokoknya itu bisa repot. Ya, slide berikutnya. Nah, setelah kita melihat beberapa kendala yang bisa terjadi sepanjang pelayanan kita atau sepanjang masa pelayanan yang akan nanti kita rasakan bersama-sama, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap dekat saat kita tidak bisa merapat? Apa yang kita sebagai pendeta dan penatua bisa lakukan agar guyupnya jemaat ini tetap terasa, agar kita tetap bisa menolong jemaat sesuai liturgi penegahan penatua, penabisan pendeta tadi, sekalipun kondisinya tidak bisa melakukan secara fisik. Jadi secara umum kita bisa melakukannya melalui telepon, WhatsApp, video call, Zoom, Google Meet. Kita lumayan terfasilitasi untuk ini di jemaat kita masing-masing. Tapi jangan lakukan itu tanpa persiapan. Saran saya tetap harus persiapan. Jangan, wah kita ingat si Ibu Anu sakit, ayo kita telepon. Tetap persiapkan. Sebab kalau kita mau memberi hasil yang baik, kualitas yang baik dari pelayanan kita tetap butuh persiapan. Persiapannya persiapan data. Jadi kalau kita tahu si ibu itu sakit, ya pastikanlah yang kita hubungi. Ibu yang namanya Rina misalnya itu ada banyak. Rina mana yang mau kita hubungi, pastikanlah kita menghubungi Rina yang benar. Rina yang kita hubungi ini Rina yang kayak apa? Apakah misalnya suaminya itu sehat, suaminya itu juga sakit, atau suaminya sudah meninggal. Rina yang kita hubungi ini anaknya berapa? Rina yang kita hubungi ini anaknya di rumah apa di rumah lain? Rina yang kita hubungi ini anak-anaknya bekerja atau sedang dirumahkan, misalnya seperti itu. Sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, mungkin kita tidak bisa dapat data sekomplit-komplitnya, tetapi milikilah data. Sehingga ketika kita ngobrol, kita nggak salah orang, kan nggak lucu. Kita mau mendoakan Bu Rina yang sakit, tetapi di kepala kita Rinanya lain. Jadi doanya nanti salah, nggak enak, kasihan. Tujuan kita tidak tercapai, yang ada si ibu itu malah selain udah sakit, ditambah lagi, wah, ternyata saya ini nggak dikenal ya di gereja. Ternyata yang dipikirkan malah Ibu Rina yang lain. Jadi malah membuat sedih. Walaupun telepon, WA, Zoom, Google Meet itu sesuatu yang buat kita sekarang mungkin sudah sangat sehari-hari, ketika akan melakukannya, tetaplah berdoa pribadi. Mintalah agar bukan hanya Tuhan membimbing kita berkata-kata, Tuhan memilihkan kata-kata, tapi supaya juga yang kita lakukan ini mendapat respon baik dari yang sakit, dalam arti ya terbantu, terbangun, merasa terhibur, dan tersemangati. Kita tahu bahwa yang kita lakukan itu bukan sekedar ayo telepon atau ayo Zoom, tetapi bagi kita menghayati yang kita lakukan itu sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk menghibur si Ibu Rina ini, untuk menolong si Ibu Rina itu. Kalau itu ya
ajak Tuhan untuk ikutan. Ini bukan sekedar telepon mau ngobrol, bukan sekedar untuk, ayo saya lagi nggak punya teman, ayo saya pengen ngerumpi, gitu. Tapi ini bagian dari bentuk pastoral kita, bentuk cara kita menggembalakan jemaat secara umum. Lalu juga cari waktu yang baik. Namanya mungkin beda, misalnya kita selesai beberes rumah atau selesai kita melakukan pekerjaan, kita sempatnya pagi atau sore. Tapi cek dulu si Ibu Rina ini kondisinya bagaimana. Siapa tahu pas kita telepon dia sedang nunggu telepon dokter. Dokter sekarang kan juga bisa online. Atau dia sedang beristirahat siang. Jadi niat kita mau menolong, niat kita mau menghibur, malah jadi terasa mengganggu. Dia, ini kok dari gereja ada telepon apa nih? Pasti diangkat. Biasanya kalau telepon dari gereja itu diangkat karena dianggap ada yang penting. Tapi ternyata kita ngobrol, halo apa kabar Bu? Ini bagaimana? Niatnya baik supaya ibu ini tidak kesepian, tapi ibu ini sedang nunggu telepon dokter. Hasil yang kita lakukan malah mengganggu. Jadi cek waktu, cari tahu situasinya, baru lakukan. Juga dari sisi kita sendiri siapkan tempat. Kalau bisa kita tidak ada di tempat, misalnya kita sendiri lagi belanja di mall, kita sendiri sedang di jalan yang di sekitar kita berisik, gitu, atau di sekitar kita suasananya sedang ramai, atau kita sedang nyetir sehingga kita sambil lihat kiri kanan, yang membuat si yang menerima telepon, yang membuat si Ibu Rina itu merasa bahwa wah ini saya disempat-sempatkan, wah ini disempat-sempatkan telepon saya, nanti saya mengganggu dia, jadi nggak enak hati. Jadi kalau memang niat kita mau melakukan percakapan yang baik, mau menghibur, menjadi sarana Tuhan untuk membalut yang terluka, menguatkan yang lemah, itu tadi, persiapan perlu dari kita. Nggak asal blung aja jalan seperti itu. Lalu catatan dalam ini biasanya manfaatkan yang bisa dimanfaatkan dalam arti positif ya. Tidak segala sesuatunya tuh harus saya jadi paling penting. Misalnya ya, sekarang orangnya ada kebetulan di grup. Salah satu penatua itu punya background ketua wilayah. Jadi dia punya relasi yang cukup baik dengan wilayah di mana dia berasal. Ketika saya mendapat laporan bahwa ada salah satu jemaat di wilayah itu entah sakit, entah berduka, pilihan yang pertama memang bisa saya langsung telepon. Tapi pilihan yang kedua juga bisa melalui si mantan ketua wilayah ini. Dan biasanya saya lihat situasinya, urgensinya seperti apa. Kalau yang ditanyakan adalah kebutuhan, misalnya kedukaan dan pelayanan kedukaan siapa yang bertugas, kalau COVID kasusnya itu kan urgent, mesti segera, itu bisa langsung telepon. Tapi kalau yang dibutuhkan adalah pendampingan, ngobrol yang melegakan hati, sementara saya tahu sebagai dulunya ketua wilayah, relasinya dengan si anggota wilayahnya ini dia dekat, cukup akrab, biasanya saya akan menghubungi ketua wilayah. Nggak harus saya yang harus mengontak itu. Wah, pendeta mestinya pendeta bisa lebih afdol kata-katanya, penghiburannya lebih mantap, doanya lebih keren. Enggak. Dalam situasi-situasi seperti itu, kedekatan seorang yang menelpon dengan yang ditelepon itu jauh lebih penting. Sehingga kalau yang telepon pendeta bisa jadi dia sungkan, segan ngeluh, malu hati kalau nyusahin pendeta. Itu ada loh di jemaat kita tuh, Asia begini tuh masih seperti itu gitu. Wah, nanti pendeta kan sibuk, urusannya banyak, nanti kalau saya ngeluh berlama-lama nanti merasa membuang waktu pendeta, gak enak hati. Padahal dia sedang butuh ngobrol, dia sedang butuh untuk mengeluarkan kesedihannya mungkin, atau kebosanannya bisa jadi. Nah, kalau misalnya kita tahu ada yang bisa lebih melakukan itu, si ketua wilayah, minta tolong ketua wilayah, tentu dengan penjelasan yang baik. Bukan saya nggak mau telepon ya Bu, tetapi si ibu ini nih kelihatannya lebih butuh curhat. Dan karena ibu dekat atau bapak dekat dengan yang sedang butuh curhat ini, coba ibu dulu. Kalau nanti situasinya memang mengharuskan saya telepon atau saya merespon, saya akan merespon. Jadi sebagai pendeta dan penatua, nggak harus kita yang paling jagoan, nggak harus kita yang maju paling depan. Manfaatkan yang bisa dimanfaatkan, berdayakan badan-badan pelayanan kita. Itu wilayah misalnya. Atau komisi. Kalau misalnya yang sedang bergumul ini adalah remaja atau pemuda, ya
Kalau memang harus kita yang maju, majulah dengan sebaik-baiknya persiapan tadi ya. Berdoa, cari data, siapkan waktu, siapkan tempat. Jangan juga kita serahkan ke badan pelayanan karena kita ogah gitu. Waduh, nanti jadi kelamaan. Jangan karena itu ya. Jadi kita cek sendiri motivasi kita. Tapi kalau memang harus kita maju, ayo maju. Tapi kalau yang kita lihat, waduh, kalau yang misalnya dengan remaja ya, kalau yang ngomong saya, yang umurnya sama dengan mamanya, lalu pasti anak ini mau membantah pendeta, takut, nggak enak hati minimal. Nanti mamanya dengar dia diomelin lagi oleh mamanya. Padahal dari sisi saya butuh masukan. Gitu. Apa yang menyebabkan misalnya sebuah kegiatan dia nggak setuju atau kedengaran bahwa dia nggak suka gitu, atau ada sesuatu yang jadi ganjilan. Jadi apa yang saya lakukan? Gitu. Misalnya saya menghubungi rekan pendeta, kalau di Bekasi Timur untungnya kan lebih dari satu. Rekan pendeta yang lebih biasa berdialog dengan yang muda, rekan pendeta yang lebih muda. Pernah dengar ini nggak? Apakah tahu ada kejadian ini nggak? Coba ditanya apa, misalnya seperti itu. Atau ngobrol lah dengan badan pelayanannya, remaja, dengan penatua pendamping remajanya. Pernah nggak dengar begini? Jadi jangan merasa bahwa segala sesuatu itu harus saya yang menyelesaikan. Karena saya pendeta, atau kalau saya sebagai penatua pendamping, kalau rekan-rekan sebagai penatua pendamping komisi atau wilayah, wah saya penanggung jawab di wilayah ini, saya penanggung jawab di komisi ini. Kalau anggota saya mesti dengar dari orang lain, berarti saya dilangkai. Berarti nanti saya dianggap nggak mampu. Berarti nanti saya dianggap gagal. Nggak usah mikir kayak gitu-gitu. Kalau ada judulnya ada orang butuh bantuan, fokusnya adalah gimana supaya dia bisa terbantu. Kalau saya bisa membantu, saya maju. Tapi kalau ada orang lain yang bisa melakukannya, kita bekerja sama dengan orang itu. Juga jangan kalau kita membantu, terus informasinya kalau kita pernah mendampingi wilayah, kita keep sendiri. Orang lain nggak boleh tahu. Karena siapa tahu ada jalur menolong di situ. Kalau kita pernah tuh pendamping komisi anak, misalnya yang punya masalah komisi anak, lalu kita simpen rapat-rapat. Karena orang lain nggak boleh dengar. Nanti kalau misalnya mereka dengar, jadi masalahnya jadi gede. Jadi itu diperlukan trust di antara kita, majelis jemaat satu sama lain, bahwa kita ini sesama rekan yang mau saling backup, mau saling bantu, mau saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga dengan trust itu kita nggak takut berbagi, tapi yang dibagi juga tahu batas mana untuk sejauh mana ini bisa di-share, sejauh mana ini bisa di-keep. Bangun jaringan seluas mungkin, karena kita butuh itu. Kita tidak bisa menghandle persoalan sendiri. Majelis jemaat itu bukan super body yang bisa menangani masalah semuanya. Majelis jemaat juga tidak bisa asal membuat keputusan. Keputusan tertinggi memang dilakukan di PMJ. Tapi nggak berarti, ya udah kalau keputusan PMJ, semua yang lain mingkem. Nggak bisa. Bangun jaringan seluas mungkin, sehingga ketika sebuah keputusan dibuat pun, terkomunikasikan dengan baik. Pengalaman mengajarkan bahwa sekalipun keputusannya baik, begitu sampai ke sasaran, entah ke wilayah, entah ke komisi, bunyinya bisa beda. Minimal penangkapannya beda. Dan ketika penangkapan beda, salah pengertian bisa terjadi. Apalagi dalam kondisi kita yang nggak bisa tatap muka begini. Kurang koma aja beritanya jadi beda. Titiknya salah tempat aja beritanya bisa jadi beda. Betapa salah pengertian gampang terjadi. Dan kalau salah pengertian terjadi, bukannya membalut yang terluka, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, yang ada kita justru membuat orang terluka, membuat orang semakin lemah. Kan bukan itu sebetulnya mau kita ketika kita melakukan pastoral. Nah, itu ketika kita melakukan pelayanan pastoral secara umum, yang perlu diwaspadai itu sederet. Tapi dalam kasus-kasus khusus, kita mau tidak mau bertemu langsung. Ketika kasus Delta ataupun Omikron sedang tinggi-tingginya, jujur ini tidak disarankan. Saya ingin mengatakan ini nggak boleh, tetapi dalam kenyataannya nggak juga bisa kita mengatakan nggak boleh, karena dalam kasus-kasus tertentu, mau tidak mau kadang ini harus dilakukan. Misalnya, ketika sebuah keluarga yang tadi Pak Robi bilang bertemu 24 jam itu, dari yang tadinya berpikir nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, lalu justru jadi masalah. Kalau dia mau curhat pakai WA, video call, Zoom segala macam, di situ ada orang tuanya, misalnya tentang seorang anak, di situ ada orang tuanya yang sedang bermasalah dengan dia.
Lalu bagaimana dia bisa berbicara kalau nggak dia harus keluar dari rumah? Dan bagaimana kita juga harus merespon kalau kita nggak pertemuan secara langsung. Jadi dalam kasus-kasus khusus, untuk situasi-situasi khusus, kadang ini masih dipahami dengan hati-hati, karena kalau memang tidak perlu dilakukan, sebaiknya jangan, apalagi kalau kasusnya sedang tinggi, kita bisa bertemu langsung. Nah, ketika kita masih bertemu langsung, jelas persiapannya juga harus lebih banyak. Kita mesti cukup yakin bahwa kita sehat. Nah, ini juga relatif kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita merasa sehat, ternyata kita OTG misalnya. Kita merasa sehat, ternyata yang di rumah nggak sehat, atau yang kita temui nggak sehat. Jadi, tapi dari sisi sebisa mungkin kalau memang kita harus bertemu langsung, pastikan kondisi kita sehat dan kita tanya yang bersangkutan yang mau ketemu itu sehat juga nggak. Kalau nggak, tegas ya jangan, sebab ini berefek panjang. Lalu tetap pakailah masker. Nggak alasan karena kita mau curhat, mendengarkan curhat yang membutuhkan keakraban, lalu kita excuse nggak pakai masker. Enggak, tetap. Prokes tetap. Jaga jarak tetap. Upayakan sedemikian rupa tempat terbuka. Yang begini-begini ini ketika belum COVID kan nggak pernah jadi panduan penatua gitu, karena dianggap kita sudah tahu bagaimana kita harus merespon, dan biasanya kita justru meminimalkan jarak. Kita berusaha untuk nggak ada sekat, sehingga curhatnya lebih enak, ngobrolnya lebih nyaman, sehingga dia tahu bahwa kita percaya dia. Tapi sekarang pertemuan langsung, pastikan sehat, pakai masker, nggak ada excuse, jaga jarak berlaku, usahakan tempatnya terbuka. Dulu ruang-ruang pastoral kan tertutup paling dengan jendela kaca, tapi sekarang kalau mau pertemuan seperti ini, kita cari tempat yang agak terbuka, sehingga apakah yang bersangkutan perlu diberitahu? Perlu. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan mau ketemu kita dan harus ketemu fisik, kasih tahu situasinya gini ya, jadi kita nggak bisa pakai ruang pastoral yang biasa, misalnya seperti itu. Kita nggak bisa bicara dalam ruangan tertutup seperti dulu. Jadi kita akan cari ruangan yang cukup terbuka, berusaha cukup sepi sehingga privasinya tetap ada, tapi nggak bisa seperti dulu lagi dalam situasi seperti itu. Nah, dalam situasi ini, situasi seperti ini yang kita catatan adalah ingat waktu. Yang namanya curhat itu bisa loss. Bisa 30 menit, bisa sejam, bisa 2 jam lebih. Apalagi kalau ini udah jadi unek-unek dari awal pandemi dan dia baru berani ngomong sekarang. Bayangkan ceritanya juga maju mundur dari sisi ceritanya juga batasan waktunya juga cerita sekarang dan cerita minggu lalu, cerita awal pandemi, cerita tengah pandemi itu juga namanya juga curhat. Tapi kita harus punya batasan waktu. Tentukan apakah mau sejam maksimal atau 30 menit, bicarakan dengan di lingkup internal MC. Karena yang tahu model ruangan, seterbuka apa, seudara segar bisa mengalir bagaimana, itu kan masing-masing jemaat, masing-masing gereja berbeda. Tapi jangan loss, karena satu berbahaya buat yang bersangkutan, kita nggak tahu kondisinya, dan juga kita yang melakukan percakapan. Jadi melakukan pastoral itu tetap harus peduli pada yang kita ajak bicara, tapi juga kita. Bahwa kalau kita sendiri kena, nanti nggak efektif juga untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Lalu ingatlah keterbatasan kita. Kita ini bukan orang serba bisa. Saya sebagai pendeta ketika melakukan percakapan, kalau sudah ada gejala percakapannya ini menyangkut apa ya misalnya kebutuhan seorang psikolog, saya akan bilang, mungkin percakapan kita akan lebih baik jika ditemani, didampingi seorang psikolog. Kalau yang bersangkutan keberatan, ya mungkin oke, tapi saya punya keterbatasan ini. Tapi kalau yang bersangkutan biasanya memang betul-betul ingin lebih baik situasinya, kita akan berhenti dulu saat itu dan berusaha menghubungi psikolog. Nanti percakapannya bisa lewat Zoom atau cara lain yang kalau misalnya mungkin karena harus datang, ya kita upayakan datang. Tapi paling tidak kita tahu bahwa kita ini terbatas. Seberpengalaman seperti apapun seorang pendeta, dia adalah pendeta dan dia bukan misalnya insinyur, dia bukan dokter, dia bukan profesi lain yang bisa menjawab semua persoalan. Penatua juga sama. Sekalipun sebagai penatua, Bapak Ibu punya background apapun,
dan sudah berpengalaman apapun, sekarang mungkin tahun pelayanan pertama, tapi dulu sudah pernah jadi penatua, yang sudah pernah menjabat ini anu, ingatlah bahwa kita terbatas. Sampai batasan tertentu ketika kita tahu bahwa wah ini kayaknya sudah lebih daripada yang saya sanggup dampingi, saya sanggup lakukan, bilang bahwa kita butuh bantuan lain. Kita butuh rekan lain yang bisa lebih baik menjawab persoalan ini sehingga dia yang kita ajak bicara ini betul-betul terbantu. Kan tujuan utamanya itu, membalut yang luka, merawat yang luka, menghibur yang susah. Jadi tujuannya bukan sekedar wah saya ini pendeta yang baik loh bisa menjawab persoalan jemaat, wah saya ini penatua yang akrab loh, jadi saya selalu dihubungi. Jadi kalau tujuannya adalah menolong orang, ya fokuslah itu. Bahwa kita butuh bantuan, kita nggak bisa handle sendiri, it's okay. Siapa yang bisa menangani segala sesuatu sendiri? Nggak ada. Slide berikutnya. Nah, hal lain yang perlu jadi pertimbangan kita agar tetap dekat saat tak bisa merapat adalah adanya kebijakan khusus. Ini dibuat oleh sinode, tapi juga disesuaikan dengan kondisi kita. Biasanya ini sejauh pengalaman yang terjadi selama ini adalah pernikahan. Pernikahan ada panduan dari sinode, baik kriteria umum maupun bentuk liturginya. Tapi biasanya masing-masing jemaat tetap harus menyesuaikan lagi dengan situasi setempat. Bekasi Timur misalnya juga melakukan itu. Panduan seperti ini, tapi kita mesti menyesuaikan lagi. Dan majelis jemaat akhirnya membuat keputusan untuk berapa penatua tugas pada satu kebaktian pernikahan. Berapa pemandu yang bisa hadir pada saat kebaktian pernikahan. Berapa pemusik yang bisa bertugas pada satu kebaktian pernikahan. Berapa petugas multimedia misalnya. Jadi itu sangat lokal sifatnya. Masing-masing harus membicarakan sesuai dengan kondisi di masing-masing jemaat. Juga terkait tentang kedukaan yang tak terhindarkan tetap harus dilayani dalam situasi seperti ini. Dulu kebaktian kedukaan itu terangkai dengan kebaktian penghiburan. Bagaimana dalam situasi sekarang? Bagaimana masing-masing jemaat menganggap yang terbaiknya? Terbaik itu bukan hanya dari berbagai sisi ya, terbaik itu baik dari sisi yang kita layani. Kalau kita tahu situasinya sedih kan kita kadang-kadang kepingin, tiap hari kita dampingi, tiap saat kita hadir, tapi juga cek ketersediaan tenaga. Bekasi Timur mengalami pada masa-masa Omikron dan Delta tinggi, para penatua kena, para orang-orang yang biasa bertugas itu kena, di pemusik kena, pemandu pujian kena, sehingga kita mesti menghitung kalau semuanya yang dekat dengan keluarga itu dan ingin datang kita, ayo datang rame-rame. Stok untuk besok lusa kalau ada kedukaan lain bagaimana? Karena situasinya akan berbeda-beda tiap kejadian. Jadi memang dibuat pembatasan-pembatasan yang dulu mah nggak usah mikir. Dulu mah kalau ada ya kedukaan, sedapat mungkin kita dihimbau malah datang. Diharapkan untuk bisa ambil bagian. Itu sangat berbeda. Pernikahan dan kedukaan adalah dua hal yang tidak terhindarkan terjadi selama masa pandemi. Tapi ada juga yang sifatnya opsional, kayak kebaktian syukur. Kebaktian syukur renovasi rumah, kebaktian syukur ulang tahun pernikahan, kebaktian syukur sembuh dari sakit. Ini kan banyak jenisnya. Dulu nggak apa-apa diadakan tiap minggu, seminggu bisa ada 2 atau 3 kali. Banyak yang hadir juga, kadang dalam satu wilayah itu bisa tiap minggu ada kebaktian syukur dan kita hadir dengan senang hati. Tapi dalam kondisi sekarang nggak sesimpel itu. Bekasi Timur malah sempat mengatakan, membuat keputusan yang dilayani oleh majelis jemaat adalah pernikahan dan kedukaan saja. Kebaktian syukur, sorry, minta maaf sebesar-besarnya, minta maaf dalam-dalamnya, kita nggak bisa lakukan. Sebab kebaktian syukurnya modelnya banyak. Kalau untuk masing-masing saja datang satu pendeta, satu penatua, bagaimana ceritanya? Stoknya pasti akan kurang. Atau dilayani melalui Zoom. Nah, ini juga.
Tidak semua keluarga mau kalau kebaktiannya dilayani melalui Zoom. Nggak terasa kebaktian, nggak ada orangnya, yang ada cuma gambarnya. Ya masuk akal sih, kadang-kadang memang yang namanya kebaktian kan kita ingin hadir orang, dan kalau keluarga terdekat hadir, pengennya dari gereja hadir beneran hadir. Tapi kalau situasi tidak memungkinkan, ya harus ada kebijakan yang dibuat oleh majelis jemaat. Lagi-lagi sikap masing-masing MC bisa berbeda, nggak apa-apa, ini bukan soal benar atau salah, tapi yang penting adalah kita sama-sama membicarakannya dalam PMC ataupun dalam rapat-rapat bidang, bicarakan baik-baik. Karena sekali lagi kita berhadapan dengan situasi-situasi orang yang sedang sensitif. Orang sedang happy, kalau tidak direspon happy, nanti malah kita mau ngajak senang supaya gereja juga ikut happy, kok malah nggak mau dilayani, nggak mau melayani. Padahal isunya bukan itu, tapi yang terasa bisa begitu. Jadi kita mesti baik-baik membicarakannya dan baik-baik juga menyampaikannya. Komunikasi yang tadi Pak Robi sampaikan itu merupakan hal penting, karena miskom adalah hal yang sering sekali terjadi dalam relasi di antara kita sebelum pandemi sering, apalagi masa pandemi ketika kita jarang bisa bertemu langsung. Nah, catatan yang kita sadar perlu kita perhatikan adalah ini, bahwa tidak semua warga jemaat bisa mengerti dan menerima policy MC. Tidak semua warga jemaat mau mengerti dan mau menerima policy MC. Jadi jangan sakit hati kalau kita udah rapat berpanjang-panjang, sudah mempertimbangkan ABCD, sudah punya alternatif ini, tapi ketika kita sampaikan kepada keluarga yang bersangkutan, salah pengertian terjadi, alternatif kita ditolak semua, yang ada malah ngambek. Sabar. Jangan kita juga ikutan ngambek. Jangan kita juga ikutan marah, kita juga ikutan baper. Udah diusahakan sedemikian rupa, masih juga kayak begini. Jangan. Yang jadi PR kita, jangan lupa kita akan membalut yang terluka, kita akan merawat, kita akan menghibur, kita akan menguatkan. Tujuannya itu. Bahwa jemaat karena satu dan lain hal, kalau di kepalanya hanya saya mau ngadain kebaktian syukur aja kok susah banget sih di gereja. Saya ingin mengadakan sesuatu yang menyenangkan keluarga. Saya mau bersyukur pada Tuhan loh. Bukan kan bagus itu, bukan ngapa-ngapain. Kok gereja bukannya menyambut, malah aturannya banyak benar sih. Jadi kalau ada salah pengertian dan jemaat salah memahami, salah menerima, nggak mau memahami, nggak menerima, ya oke, nggak apa-apa, jangan sakit hati, tenang aja. Pada saatnya ketika sudah cooling down, kita bisa jelaskan lagi, masih nggak mau terima, ya nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang baru kok terjadi dalam kehidupan kita bergereja. Itu hal yang biasa terjadi. Tapi note yang kedua itu sampaikan sudut pandang kita. Kalau kita punya usulan, kalau kita punya, waspadai ini loh, hati-hati itu loh. Jangan sampai begini loh, jangan sampai jemaat berpikir begitu. Komunikasi masih begitu. Hal-hal yang begitu bicarakan dalam rapat-rapat NC. Jangan ketika rapat kita diem aja. Tapi begitu selesai diputuskan, iya tuh waktu itu. Ya, kalau sebagai penatua, pendeta dan penatua saat rapat, ngomonglah. Ikutlah sumbang saran, sumbang pikiran, sumbang masukan. Kalau kan nggak semua orang berpikir dari sudut pandang yang sama. Kalau semua dalam satu kasus apa gitu, misalnya kita berpikir, oh ini cara ini paling baik. Tapi ada satu orang yang bisa melihat, tapi aspek ininya kurang dipikirkan. Aspek ininya belum terperhatikan. Kok teman-teman pada nggak ngerti ya? Ya udah, jangan-jangan saya aja salah, jangan-jangan cuma saya yang mikirnya gini, terus diem. Ketika disampaikan ternyata terjadi seperti itu. Dia mengatakan waktu itu, ya kenapa nggak ngomong? Dalam PMJ tidak selalu semua orang bisa semua hal. Jadi ketika ada aspek yang tidak terperhatikan, ada sudut yang terlupakan, ada hal yang tidak terpikirkan, yang terpikir, yang sempat memikirkan, yang kepikiran itu ngomonglah. Bahwa nanti ketika keputusan yang terjadi tetap juga tidak mempertimbangkan itu karena ada alternatif lain yang dianggap baik, ya nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita sudah berusaha menyampaikan ini loh. Dan nanti kalau keputusan sudah dibuat, iya tuh waktu itu saya juga udah ngomong tapi dicuekin, ya jangan gitu. Jadi ketika sebuah keputusan sudah dibuat, yaitu jadi keputusan kita bersama. Keputusan kita semua sebagai majelis jemaat. Jadi dengan begitu, ketika kita mau menolong orang, menolong warga jemaat kita,
kita juga melakukannya bersama-sama, bukan keadaan wilayah X ya, hanya sana aja. Kita walaupun nggak terjun langsung ke wilayah X itu, kita ikut mikirin, kita ikut berdoa, kita ikut mengharapkan yang terbaik. Slide berikutnya. Nah, ini yang penting diingat. Dalam situasi pandemi ini khususnya, ini sebetulnya berlaku umum sih, tapi terutama terasa ketika situasi pandemi, selalu siap sedialah. Ya kalau kita punya comorbid nggak bisa datang, kita siap sedialah tugas jadi host di Zoom misalnya, atau jadi penatua pendamping di Zoom. Siap sedialah untuk melakukan apa yang dibutuhkan. Nggak selalu apa yang kita suka, nggak selalu apa yang kita inginkan, tapi kalau kita tahu ada kebutuhan itu dan kita bisa, do it, lakukan. Siap sedialah juga untuk bekerja sama. Kita sama-sama satu tim majelis jemaat ya, satu jemaat sendiri. Tapi kan jujur saja, nggak selalu kita bisa bekerja sama dengan kualitas yang sama dengan semua penatua, dengan semua rekan. Ada beda-beda. Dengan si Anu kita lebih nyambung, dengan si ini gitu. Ya nggak apa-apa, tapi jangan kalau, wah Anda ketemunya sama si itu tuh, nggak nyambung tuh saya. Jangan nggak usah deh. Padahal kita tahu dia kerepotan handle persoalan itu. Dia butuh bantuan, ikutlah bantu. Kita ini satu tim, pendeta dan penatua, cocok nggak cocok, selalu nyambung nggak selalu nyambung, itu kita satu tim. Dan siaplah merangkap. Ini saya yakin ini sudah terjadi di semua jemaat kita. Ketika kita bertugas jadwal tugasnya si A dan si B, si C, si D, ternyata di tengah jalan, wah si C mesti isoman. Oh ya, apakah kemudian tugas semua bubar? Yang lainnya mencoba merangkap. Usahakan cari ganti, tapi kalau enggak, yang lain berusaha merangkap. Karena memang situasinya kita sedang seperti ini. Usahakanlah untuk berpikir apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya bantu? Saling melengkapi itu penting. Jangan, oh itu tugasnya si Anu, oh itu bagiannya si itu. Jadi mumpung nama saya nggak disebut, nggak usah deh. Tapi kalau kita bisa, ayo. Kalau paling tidak, biasanya kan nanti dibagi tugasnya, nggak semua orang tugas kalau saya. Tapi saya bisa. Kalau memang diperlukan, saya siap. Jadi paling tidak yang koordinator kegiatan itu tahu bahwa kalau si ini sakit, ada backup-nya. Kalau si ini nggak bisa, ada yang bisa bantu. Jadi agak tarik nafas. Karena dalam situasi seperti ini kan orang sehat bisa kerja saja total mesti isoman, sakit. Itu kan kita harus saling bantu. You're not the only one, you're not the best one. Jadi karena kita bukan satu-satunya yang paling pintar, ketika kita bisa berkesempatan membantu bantu. Dan yang paling penting itu lakukan dengan senang hati. Mungkin ini bikin kita jadi lebih repot. Ini juga tugas. Kita tadinya bisa kipas-kipas jadi ngasih tugas. Tadinya mungkin bisa Netflix-an kita ternyata ngasih tugas. Tapi lakukanlah dengan senang hati. Kalau kita melakukan sesuatu dengan senang hati, itu satu pekerjaan akan terasa lebih ringan. Lalu aura positifnya, kehappian kita itu akan menular ke rekan-rekan kerja kita. Dan ketika setiap orang melayani dengan senang hati, itu komunikasi bisa nyambung. Tektokannya jadi lebih gampang. Bekerja sama jadi lebih enak. Lakukan sesuatu dengan senang hati itu buat tiap kita pribadi itu juga jadi lebih lancar. Jadi lebih menenangkan kita. Nah, slide terakhir. Slide terakhir. Bapak Ibu, rekan-rekan, penatua dan calon penatua, selamat menjadi kawan sekerja Allah, bekerja bersama Allah, mewujudkan rencana dan kehendak Allah. Sampai di sini, Ibu Ruth, materinya. Berikutnya, apakah ada yang mau sharing? Dugaan saya, dan mestinya sih banyakan yang sharing ini, karena kita sudah lebih ya, 2 tahun pandemi, pasti sudah banyak yang terjadi di jemaat kita masing-masing. Saya kembalikan ke Ibu Ruth. Ya, terima kasih Pendeta Tessa. Kita masih ada waktu, kita berakhir 11.45 ya. Oh, nggak salah. Iya betul, 11.45. Jadi kepada Bapak Ibu penatua, calon penatua yang mau ada pertanyaan atau mungkin sharing, silakan. Masih ada Pendeta Tessa nih yang akan menjelaskan. Oke ya, Pendeta Tessa? Mungkin bisa angkat. Ya, bisa raise hand, dibantu oleh operator. Saya kalau boleh sharing, saya akan lebih senang karena
kita akan saling memperkaya. Nah, kayak kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, jangan sungkan. Kalaupun saya tidak bisa jawab, saya yakin kita di masing-masing jemaat ini pasti ada yang bisa jawab. Kalau kita bisa sharing, kita akan saling memperkaya pengalaman satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu, silakan mau sharing atau mau bertanya, diberi kesempatan. Siang, Bu. Ibu. Ya, Ya, saya mau nanya nih. Saya Timotius dari GKI Cikarang ya. sekarang. Oke. Silakan Pak. Ya. Bu Pendeta, saya cuma nanya gini. Kalau kebetulan kalau ibadah penghiburan, bukan ibadah kedukaan, ada di jemaat kita tuh yang mungkin dari latar belakang berbeda lah ya, tapi dia anggota jemaat. Kan unsur GKI-nya kayaknya sih belum kental lah gitu ya. Nah, di dalam kedukaan, sewaktu itu mungkin pendeta bukannya berhalangan. Nah, berhalangan ini kemudian dilayani oleh penatua. Kan penatua juga boleh sebenarnya. Nah, tapi keluarga ini istilahnya nggak mau menerima. Itu bagaimana ya? Padahal ini kedukaan di keluarganya dan dia maunya pendeta. Ini biasanya, maaf ya buat teman-teman yang di sini semua, kalau ini yang biasanya itu dari wilayah timur kayak gitu-gitu ya, atau wilayah dari majelis, bukan dari majelis, dari jemaat yang berkesukuan di sebelah timur lah. Bagaimana, Pak? Bu Pendeta? Makasih. Oke. Wah ya, ini pertanyaan menarik karena terutama karena kasusnya adalah kedukaan. Betul, dalam kondisi-kondisi tertentu penatua bisa melayankan kedukaan. Tapi rupanya saat itu mestinya ini pendetanya pas habis stoknya ya Pak ya? Lagi ada berhalangan. Yang satu waktu itu sedang sakit gitu kan, terus kemudian satu berhalangan. Nah, ini studi kasus aja ya. Saya bilang kalau misalkan berhalangan, kita di sini misalnya ada 2 atau 3, tapi berhalangan dia nggak bisa, dia menyerahkan ke penatua. Itu bagaimana tuh? Kalau ya sebenarnya saya tahu kalau penatua bisa melayani gitu ya, tapi menjelaskannya ke pihak keluarga yang berkeinginan tetap, karena ya mereka berpandangan bahwa pendeta adalah yang utama lah gitu. Iya. Bagaimana tuh? Pengalaman Bekasi Timur ya, kami juga pernah ketika yang meninggal lebih dari 1 dan ternyata dilakukan pemakamannya pada waktu kurang lebih berdekatan, jadi stok pendetanya habis gitu ya. Untung, dibilang untungnya ini, maaf ya dengan pilihan katanya ya, kalau bilang untungnya gitu. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menghubungi biahanya, Pendeta Henry, GKI Cipinang Elok yang GKI terdekat. Gitu. Bantuin dong, ini ada yang meninggal lebih dari 1, Pendeta saya kemana, Pendeta Sony kemana, Pendeta Ivon kemana, misalnya gitu. Jadi itu terjadi karena waktu khususnya Delta kemarin itu kan, waduh, minta ampun itu. Jadi kita bala bantuan. Tapi kalaupun nggak bisa gitu, kita akan coba minta, kalau misalnya Tabita tuh ada yang bisa bantuan pendeta yang bisa melayani kedukaan di sana. Kalau yang di Tangerang itu apa ya namanya, saya lupa itu. Oasis juga ada. Nah, karena kasusnya adalah COVID dan itu butuh ketersegeraan, jadi nggak bisa tunda-tunda, kita mohon bantuan pendeta yang bisa. Kalau misalnya kasusnya bukan COVID, bisa nego waktu. Jadi kita bilang sekarang ada 3 orang kebetulan dengan kedukaan, pendetanya juga si anu. Ibu bersediakah, apa keluarga ini bapak atau ibu bersediakah untuk tukar waktu, menyesuaikan waktu supaya bisa dilayani. Jadi
bukan kami, bukan gereja nggak mau melayani. Itu mesti clear dulu, Pak. Pesan bahwa gereja tetap mau melayani itu kencang, dan bahwa kita sama-sama berusaha cari jalan supaya kita layani. Dan itu saja sudah menguatkan si keluarga. Tapi kalau kesannya ada wah, apalagi kalau dia lagi rapat, wah itu bisa disambit mahal gitu ya. Ini kan kedukaan gitu, kedukaan orang lagi sedih, ada prioritas tertentu di sini. Jadi kalau misalnya ini kasusnya bukan COVID, mau nggak kalau geser waktu? Jadi bisa tetap dilayani oleh pendeta setempat, oleh pendeta Cikarang misalnya. Ya itu mesti harus, apakah kegiatan yang bikin nggak bisa itu bisa diubah juga gitu misalnya. Jadi keluarga yang berduka perlu dapat pesan bahwa kita tetap mau, gereja tetap mau melayani, dan yuk sama-sama kita cari jalan. Kalau memang mentok itu tadi, kita coba hubungi gereja terdekat, bala bantuan. Atau kalau kayak Sabita itu ada, Oasis ada. Kita bilang ke keluarga itu, kondisinya tidak ideal, tapi ini ada pendeta yang melayani, gimana? Kalau ini kan kalau kebutuhannya memang maunya pendeta. Kalau memang, wah saya nggak kenal dengan pendeta Anu dari Oasis, ya tapi di kita bisanya melayani penatua, Bu. Ternyata kalau dengan terpaksa dalam tanda kutip, ya kalau gitu nggak apa-apa deh penatua, layanilah dengan sebaik-baiknya. Jangan si penatua juga, wah pokoknya terpaksa, ya udahlah, saya yang penting tugas, enggak juga. Jadi yang penting do the best, gitu. Lakukanlah sebaik-baiknya sebisa kita. Kalau memang ya kedukaan, saya bisa ngerti sih harapannya pendeta, ya upayakan. Tapi kalaupun enggak, kita sama-sama berupaya nih. Gimana caranya supaya bisa, entah tukar waktu, entah minta tolong sini. Jadi kalau itu sampai, pesan itu sampai, keluarga itu walaupun mungkin agak kecewa ya, tapi mereka sendiri melihat bahwa ini sudah optimal yang dilakukan gereja. Bahwa gereja tidak meninggalkan mereka. Bahwa gereja mau ikut mikir bareng. Bahwa gereja mau ikut cari, ayo ke siapa. Tapi kalau bisa COVID itu kan, kalau itu kasusnya COVID ya Pak, itu bisa dikejar waktu. Sehingga mau nggak mau, ya mesti Bu, karena ini kasusnya COVID, kita dikejar waktu. Yang ada sekarang begini. Atau ditawarkan misalnya, kedukaannya yang melayani bukan pendeta. Tapi nanti kebaktian penghiburannya, gitu, kita yang layani, pendeta. Nah itu, jadi itu kasus ya, tergantung situasi masing-masing jemaat. Tapi will-nya dari kita mau melayani, kita tidak menghindar, kita nggak karena COVID lalu kita nggak mau layani, enggak, kita tetap mau melayani dengan memperhatikan aturan pemerintah mestinya bagaimana, dengan memperhatikan jaga jaraknya, prokesnya, tapi kita mau kok, kita mau, dan itu kita buktikan dengan kita berusaha. Itu aja. Kalau pesan itu sampai, walaupun nantinya nggak kejadian dilayani oleh kita, mereka tahu, dan ini kebaktian penghiburan, hadirlah sebaik-baiknya. Tadi kan merawat yang terluka kan terjadi. Itu Pak, semoga menolong. Atau ada pertanyaan lagi? Tambahannya gini, Bu, ini cuman pendeta Tessa ya. Kalau ternyata kita sudah sampaikan bahwa ternyata pendeta kita berhalangan, ya mungkin ada ya satu tadi karena sakit atau dengan beralasan yang lain. Itu kalau hanya ada dua, atau kalau satu kan lebih repot lagi. Betul. Misalkan gini, dari pihak keluarga sendiri ternyata punya saudaranya yang jadi pendeta, ya. Kalau di pendeta seajaran mungkin kita nggak masalah, karena kan kita pakai liturgi yang kita punya, gitu ya. Tapi kalau seandainya pendetanya, dia pokoknya yang penting ini karena ini adiknya, tapi adiknya dari jemaat yang lain, katakanlah pendeta di luar itu ya, di luar asas, apakah kita juga berkenan, Bu? Padahal ini aturan-aturan GKI punya ya, cuman kan penyampaian mungkin waktu firmannya gitu aja. Tapi aturan bukan aturan, secara liturginya pakai ibadah GKI. Kalau seperti itu gimana, Bu Tessa? Dibicarakan Pak, dibicarakan. Jadi kalau karena ini kan kebutuhan keluarga pengennya pendeta, gitu kan. Jadi kita bilang kondisinya tidak memungkinkan karena pendetanya sakit. Pendeta sakit mau diapain? Nggak bisa gitu. Nah kondisinya begini. Kalau yang melayani itu akan begini, misalnya itu tidak seasas dengan kita, tapi kondisi apakah dia bisa? Jadi diberitahulah situasinya. Ini mungkin akan tidak perfect yang diinginkan. Tetapi apakah mau tetap jalan, dibicarakan.
Dan ini variasinya akan banyak sekali. Ini adik, nanti ada sahabatnya, dan nanti itu jadi dibicarakan. Kalau mereka memang maunya ini, sebab kadang-kadang sekalipun kakak adik, belum tentu si adik itu dengan gayanya yang khas itu akur dengan gaya si kakak. Jadi si kakak pengennya gaya GKI. Jadi si keluarga si kakak ini sebetulnya nggak mau dilayani oleh adiknya. Jadi kita mesti sensitif kalau gitu. Jadi ketika kita, oh ya bagus tuh adiknya mau nih. Kita iya kan, itu justru mengecewakan si kakak, si keluarga kakak yang meninggal ini karena loh, kita masuk GKI itu supaya nggak kayak gitu. Ternyata malah yang melayani kami malah keluarga yang kayak gitu. Jadi dibicarakan. Itu perlunya gereja mendampingi ketika apapun keputusannya nanti sama-sama sadar bahwa situasinya mungkin tidak ideal, tapi itu sudah yang terbaik kita lakukan. Bahwa kalau misalnya mau bisa mereka nego waktu, kalau COVID, kalau vaksin saya pakai Zoom. Jadi meskipun sakit, kalau dia masih bisa ngomong, si pendeta masih bisa bicara, bisa melayani. Tapi kalau perlu hadir fisik, ya lain lagi soalnya. Kalau sakit, ya jangan, ya. Nanti malah bisa nular ke yang lain. Oke. Terima Sudah kasih terjawab. Pendeta Tessa. Oke. Ya, terima Bu, kasih, ini Pendeta. saya dari Fenri dari GKI Cikarang, Bu. Apakah Mau ada bertanya. ya? Apakah ada? Nah, Oh iya. ya ini Bapak Fenri nih. Fenri. Fenri dari GKI Cikarang. Nah, ini sharing aja, Bu ya. Bu Pendeta. Ya. Kita Oke, punya jemaat simpatisan. Dia gerejanya kan di Katolik. Kebetulan dia punya orang tua itu sudah lansia, tua lah ya, sakit-sakitan. Cuman kemarin orang tuanya sakit, kita dipanggil anaknya untuk mendoakan ke sana, pelawatan. Menanyakan kalau saya nanti meninggal, boleh nggak GKI untuk acara penguburannya? Cuman kan saya kasih tahu, ibu kan Katolik, bukan GKI, kita GKI, tapi dia kita gimana Bu? Masukkan pendeta. dibicarakan itu dikasih kesempatan keluarga untuk membicarakan itu. Apakah nggak kita suruh ateksasi masuk dulu keluarganya? Kalau emang dia niat udah ingin ke GKI gitu. Memang memungkinkan untuk proses atestasi. Kalau lagi sakit, ini Pak, kita kan juga melayani bukan hanya anggota jemaat kan, tapi juga orang tua anggota jemaat atau saudaranya anggota jemaat yang bukan anggota kita. Kalau memang kondisinya memungkinkan untuk atestasi dan seterusnya dan yang bersangkutan mau atestasi, proseslah. Tapi kalau kondisinya sakit dan nggak atestasi kan ada prosesnya, kan ada waktunya segala macam. Sepanjang keluarga, ini bicaralah dengan keluarganya. Ya kalau keluarganya itu juga, oke nggak apa-apa. Orang tua saya juga walaupun Katolik, mejanya selalu ke GKI, misalnya kayak gitu. Nggak ada keberatan dari keluarga, kita layani juga nggak apa-apa. Oh ya ya. Nah, tapi kalau si keluarganya bilang kan dia dari Katolik, dia dari, oh ya silakan gitu. Jadi kita nggak maksa mau melayani karena itu aspirasi yang bersangkutan kan. Saya ingin dilayani oleh GKI, kita tahu bahwa dia bukan orang GKI, ya dia kalau misalnya keluarganya nggak keberatan, ya kita nggak keberatan juga kok melayani gitu. Tapi kalau yang benar ini orang Katolik dibalikin sendiri, ya ayo aja. Kita bisa hadir misalnya, nggak melayani, tapi kita bisa hadir pada saat kedukaan itu nanti terjadi. Oke, terima kasih Bu Pendeta. Oke Pak. Terima kasih Pak Henry. Apakah masih ada dari Bapak Ibu, Ibu? saya mau nanya Bu. Ya, Ibu Esmawati. Saya Esmawati dari GKI Agus Salim Ibu. Oke. Saya mau tanya Bu, kan saya berasal dari keluarga yang banyak muslimnya. Jadi sudah 2 kali kejadian saudara saya yang muslim itu minta untuk saya mendoakan mereka karena sakit. Nah, setelah saya doain 2 hari itu masuk ICU dan akhirnya meninggal gitu Bu. Terus dan minggu lalu kejadian lagi, sepupunya ponakan saya sakit parah di Medan. Terus dia muslim, terus mereka datang lagi ke saya Bu. Katanya, Bibi, ini sakit, minta tolong didoakan gitu. Saya pertama nggak mau berdoa buat mereka. Saya pikir kan,
kita kan beda, saya bilang gitu, kita beda, gimana ya mau berdoa, tapi dia tetap memaksa saya, minta tolong didoakan biar kakak saya ini itu Bu. Sebenarnya dalam kondisi seperti itu, kalau beda agama gitu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Satu, mendoakan nggak apa-apa, Bu. Apalagi kalau di request begitu. Jadi kita nggak tahu apakah mungkin menurut mereka ketika ibu berdoa itu, misalnya ibu berdoa dengan wajah begitu tenang sehingga memberikan rasa damai. Mungkin, ya kita nggak tahu. Kata-kata ibu mungkin sederhana sehingga kena ke hati mereka. Bisa jadi. Jadi kita nggak tahu. Mungkin itu kalau waktunya agak longgar, ibu sekali waktu bisa cari tahu. Jadi ibu bisa tahu secara pribadi, ibu bisa tahu di mana kekuatan ibu ketika berdoa, tapi juga ternyata itu yang jadi kebutuhan. Nah, kalau ternyata memang itu yang dibutuhkan, ya berdoa seperti biasa ibu berdoa. Itu aja nggak apa-apa. Nggak usah mikir kok nanti bentar lagi dia masuk ICU. Nggak usah pusing mikirin itu. Itu bagian yang di luar kemampuan kita. Memang kita mau dia masuk ICU kan enggak. Kita berdoanya supaya sembuh. Jadi pasti ada sesuatu di doa ibu yang membuat mereka udah tahu beda. Saudara kan tahu kan, jadi tapi tetap minta didoakan. Dan kalau memang gitu, berdoalah. Ibu jadi sarana Tuhan, sarana Tuhan Yesus menyapa mereka melalui doa ibu. Sekalipun mungkin mereka resminya nggak percaya, mungkin mereka resminya kita beda, tapi ibu jadi jalan. Tuhan Yesus bisa menyapa mereka melalui siapapun. Melalui ibu pada saat-saat terakhir loh lagi di ICU. Pakai itu ibu mestinya bersyukur banget, dan saya bersyukur kalau entah gimana cara ibu berdoa, entah gimana ekspresi ibu berdoa, itu sampai ke mereka. Kasih Tuhan sampai ke mereka melalui cara ibu berdoa, kata-kata ibu berdoa, ekspresi ibu berdoa. Saya justru bersyukur sekali ada orang seperti ibu yang bisa menjadi jembatan Tuhan mengasihi mereka. Sekalipun mereka beda resminya, tapi kasih Tuhan sampai ke mereka melalui sarana ibu. Thank you, Bu. Berarti boleh ya Bu ya, bukan saya takut itu ntar dikira saya mau nggak enak gitu karena kan tuh doa kita nggak bilang apa-apa tentang supaya mereka jadi Kristen, enggak, doa biasa. Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Oke, Bu. Ya, masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Apakah ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Ada tuh Bu di chat. Oh ya, oke. Dari Pendeta Handri ya. Dari Pendeta Handri. Iya. Ya nanya. Jadi sharing bentar. Saya bacakan ya Bu ya. Bagaimana MJ memegang rahasia jabatan? Coba Pak Handri, ayo sharing. Sebelum jawab, sebentar Bu. Waktu kita kan tinggal 9 menit lagi. Kalau Bapak Ibu masih banyak yang mau ditanya, tapi malu berkata-kata, boleh melalui chat. Nanti ya, akan betul. Setelah ini bisa dijawab oleh Pendeta Tessa dan akan dikomunikasikan melalui WA Andri. Silakan Pendeta Tessa. Iya, bagaimana rahasia menjaga rahasia jabatan? Oh, ini mau ngomongin soal rahasia jabatan ya, ditanya. Bagaimana bilangnya ya? Pada umumnya bicara soal rahasia jabatan itu ini nih, antara yang seharusnya dan yang ternyata itu, apalagi di era komunikasi kayak sekarang, itu terus terang tidak selalu gampang. Jadi misalnya hal-hal yang kita putuskan untuk, apalagi karena serba WA ya, kita putuskan untuk di-keep di internal NC, tiba-tiba sudah beredar di grup WA badan pelayanan lain. Siapa yang menyebarkan? Biasanya kita nggak tahu, tapi tahu-tahu keputusan kita sudah sampai di tempat lain dengan editan tertentu, dengan komentar yang bisa berbeda. Jadi kalau memang begitu dari awal, biasanya sih ini di pembinaan internal ya, kalau di Bekasi Timur ya, pembinaan internal yang kita bicara soal rahasia jabatan. Tapi secara umum setiap kita, pendeta dan penatua, punya tanggung jawab untuk menjaga
percakapan yang kita lakukan. Tidak selalu percakapan kita itu kan ngerasani orang, membicarakan orang, atau membuat keputusan yang menjelek-jelekan orang. Tapi dalam percakapan-percakapan kita, ketika kita PMJ misalnya, itu ada hal-hal yang alternatif, pertimbangan-pertimbangan yang dibuat itu bisa jadi sensitif untuk diterima orang tertentu. Dan biasanya pimpinan rapat pada saat itu akan mengingatkan, Bapak Ibu, kita terikat pada rahasia jabatan ya, yang kita percakapkan ini bukan untuk dikonsumsi luar MC. Tolong dijaga yang kita percakapkan ini, karena ketika sampai dua bisa jadi salah pengertiannya. Tapi tetap ketika itu terjadi bukan berarti juga kita bisa kita mesti menjaga kata-kata kita juga, sehingga kita tidak menjadikan tanpa sadar rapat kita sebagai ngomongin orang. Itu keplesetnya gampang, sebab yang kita bicarakan adalah tentang kasus ya hanya. Ketika kasus terjadi itu akan muncul nama orang tertentu, dan dia hanya nama orang tertentu itu akan, misalnya orangnya sakit, oh tetapi kan dia misalnya banyak utangnya misalnya, tapi kan dia kalau minjem uang nggak dikembaliin, nanti kalau kita kasih bantuan dari gereja kita dipakai buat bayar utang. Nah itu kan judulnya jadi percakapannya melebar kemana-mana misalnya seperti itu. Tapi biasanya tapi kadang-kadang itu perlu dilakukan, karena ketika kita memberikan bantuan terkait sebuah kondisi, kita juga mesti mencermati kondisi di sekitarnya. Jadi hanya pimpinan rapat kalau saat itu akan mengingatkan, ini dikit sampai sini ya, ini konsumsi percakapan di sini saja. Kalau di luar ini jangan sampai keluar dari ruangan ini ya, seperti itu. Sebentar, tadi saya mesti nanya Pak Handri, apakah itu yang dimaksud atau gimana nih Pak Handri? Ya betul Bu Tessa, karena kenyataannya kadang-kadang begini, apa yang kita putuskan di majelis, bahkan mungkin apa yang kita perbincangkan yang hanya menjadi konsumsi buat penatua dan pendeta, tanpa sadar kadang-kadang ketika kita ngobrol di rumah, ketemu pasangan hidup, ketemu istri, ketemu suami, itu kadang-kadang nyeplos, suka kebablasan ngomong, wah misalnya kita membahas satu keluarga jemaat yang begini-begini itu, sampai maaf bahwa gereja kadang-kadang punya banyak telinga di gereja ya, jadi kadang-kadang kita belum tahu aja, di luar sana udah tahu tentang apa yang terjadi atau yang diputuskan di PMJ. Nah, saya sih di kesempatan ini juga mungkin sharing juga bahwa kita juga hati-hati ketika itu bukan memang konsumsi orang banyak, bahkan itu juga itu keluarga kita, saya pikir harus di-keep, dijaga, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang bocor. Syukur-syukur kalau keluarga ngomong. Kenyataannya kadang-kadang, maaf ya, banyak hal-hal yang kadang-kadang suka terlontar begitu dalam obrolan-obrolan. Oh iya si Anu tuh begitu tuh, tahu dari mana? Tadi kemarin suami saya habis rapat, nah akhirnya rame lah itu di kalangan ibu-ibu, rame lah itu di kalangan komisi dewasa. Ya saya pikir itu bukanlah hal yang harusnya kita lihat secara etis ya, bahwa hal-hal yang kemudian itu tidak boleh kita kita tidak boleh sampaikan, utarakan berita keblas ke orang lain, itu sebetulnya juga bagian dari etika pastoral, kalau saya sih bilang seperti itu, Bu Tessa, Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Hari. Ini hal yang menarik ya, terutama pada masa pandemi. Saya yakin kita mengalami juga di tempat kita masing-masing bahwa ketika kita PMJ on-site, kita bisa ngobrol seapapun juga karena kita ada di satu ruangan yang sama. Tapi ketika kita PMJ dari rumah, saya tahu bahwa tidak semua kita PMJ-nya itu di kamar sendirian. Kadang-kadang dia PMJ di ruang tamu, ya kan, tergantung di mana ada meja, di mana ada sinyal, kan begitu. Rumah kita masing-masing kan beda. Jadi saya bisa tahu, dan saya yakin sesama peserta PMJ bisa tahu. Ketika PMJ, oh itu pasti ada istrinya di dekat situ. Oh itu pasti ada suaminya di situ. Oh itu pasti ada. Nah repotnya ketika kita PMJ, kita lagi ngomongin, misalnya komisi remaja, dan kita tahu di situ ada anak remaja yang jadi pengurus. Waduh. Nah itu memang salah satu hal-hal yang suka duka yang masa pandemi.
Makanya itu pentingnya kita ketika kita rapat, kita juga punya persiapan ketika khususnya para ketua bidang, para pimpinan rapat, karena kita tahu kita akan ngomong ke dalam bentuk Zoom ini ke keluarga-keluarga, ke penatua, ke rekan-rekan penatua kita di rumah mereka masing-masing, di mana ada istrinya yang aktivis, suaminya yang aktivis, anak-anaknya yang aktivis. Jadi kalau kita mau membicarakan ini komisi remaja kok punya rencana retreat pada lagi pandemi begini, gimana sih mereka mikirnya? Kita pengen ngomong begitu, ubah kalimatnya. Mungkin kita akan bertanya ke penatua mendamping komisi remaja, apa yang jadi latar belakang keinginan retreat dalam situasi pandemi. Jadi kalaupun ada anak remaja nguping yang ada di tengah-tengah kita, mereka tahu bahwa mereka tidak dimusuhi. Karena sebetulnya kalau kita kan tidak memusuhi komisi remaja karena pengen retreat walaupun lagi pandemi. Tapi kalau nada kita, gimana sih tuh komisi remaja udah tahu pandemi malah minta retreat. Kesannya akan beda kalau anak remaja nguping di rumah itu. Padahal maksud kita, bahaya loh ini. Nanti anak-anak remaja kita pulang dari sana gimana? Kan isinya isu keprihatinan. Tapi kalau kita tahu di tengah-tengah peserta PMJ ini ada anak remaja yang juga jadi panitia retreat, kita akan ngatur. Lagi-lagi balik lagi ke kita, Bapak Ibu. Kita tuh pimpinannya. Bahwa di tengah keluarga ada keluarga penatua yang pasti akan kita himbau, ikutlah kalau nggak bisa menghindar dari hadir di PMJ karena mereka di rumah yang sama, ikutlah ambil bagian dalam menjaga rahasia jabatan, mau tidak mau. Tapi kalau enggak, ya kita lah sebagai pemimpin jemaatnya yang merumuskan dengan hati-hati sehingga kalaupun didengar oleh anak remaja, kalau didengar oleh pasangan sih saya masih berpikir sama orang dewasa, pada lumayan ngasih tahunya. Ini sampai sini aja ya, kami ikut dengerin tapi udah di sini aja, jangan diomongin ke ketua komisimu misalnya gitu, bisa bilang gitu. Tapi sama anak remaja sambil dengerin kita ngomel-ngomel di PMJ, dia udah WA. Gue lagi ikutan PMJ bokap gue nih, ternyata rencana kita dimaki-maki loh. Lain udah beritanya. Dan betul kita belum selesai PMJ, anak remaja udah komplain ke orang tua kita masing-masing. Jadi kita mesti, karena kita pimpinannya ya, kontrol ada di kita yang mesti hati-hati. Kita nggak mungkin nyalain, itu anaknya Pak Anu, kok bisa sih Pak Anu anaknya begitu. Kita nggak bisa begitu, pimpinannya kita. Ya kita yang mesti atur kata-kata, mikir lebih panjang bahwa di situ ada keluarga, ada anak, ada istri, ada suami yang suka atau nggak suka ada di rumah itu. Disuruh ngungsi ya nggak bisa. Ya itu plus minus yang thank you Pak Henry itu diingatkan, itu hal yang terjadi. saya yakin terjadi di PMJ Bektim dan saya yakin terjadi di PMJ kebanyakan kita. Ya, thank you diingatkan selalu ke Pak Henry. Pendeta Tessa, ini ada chat memberikan saran dari Bapak Amran Kowis. Baiknya kalau PMJ via Zoom, kalau tidak ada ruangan yang memadai, pakai earphone atau headphone, sehingga dinamika pengambilan keputusan tidak terdengar anggota keluarga. Saya pakai earphone ya, tapi ini earphone itu hanya menolong membuat dinamika tidak terdengar. Tapi kalau misalnya saya memutuskan dan yang sedang berbicara itu adalah penatua pendamping remaja yang ya ini yang mahal, anaknya dengar misalnya seperti itu. Dia tidak dengar dinamikanya, tapi yang dia WA ke teman-temannya, bokap gua lagi ngomongin retreat kita tuh, katanya kita mahal, pasti bakalan dilarang. Udah kita, ya kan beritanya. Ya, tapi betul Pak Amran, salah satu alternatif pakai earphone jadi membatasi apa yang terdengar, walaupun tidak menjamin orang mikirnya jadi benar gitu. Orang misunderstand bisa aja terjadi. Ini ada lagi Pendeta Tessa, setting dari Bapak Hendra dari Cipinang Elok. Ya. Pendeta Tessa, bagaimana pendekatan sama jemaat senior yang punya background sangat kritis? Semua dikritisi, semua serba salah. Dari hal yang sepele sampai ke prinsip. Kalau prinsip kita masih mengerti, tapi cara menyampaikannya kadang-kadang keras dan kurang membangun. Mohon nasihatnya, Pendeta Tessa. Bektim juga punya, Pak. Bektim juga punya ini. Rekan-rekan Bektim pasti tahu. Ini pengalaman Bektim dan pengalaman pribadi ya. Ketika saya masih muda sekali, saya masuk Bektim dengan pesan nih. Ini ada si A, si B, si C yang biasanya mantan penatua, jadi dia tahu dapurnya MJ. Gitu.
eh, setelah turun jadi MC kerjanya kritik mulu kayak dia dulu nggak ada di dalamnya aja, misalnya seperti itu. Ketika kita dari awal menyikapinya sebagai wah ini troublemaker, kita akan belum apa-apa orang itu belum ngomong apa-apa kita udah negative thinking duluan. Ini bentar lagi pasti komentar soal ini. Bentar kok bentar. Tapi kalau kita dan makin saya tua, saya makin belajar itu troublemakernya seseorang itu kita jadikan teman gitu, nggak selalu teman dalam arti kita bisa hahaha bareng, kadang memang orangnya ngeselin itu, tapi paling tidak kita tidak terjebak pada orangnya ngeselin misalnya seperti itu, kita akan lebih soft juga ngelihat dia. Jadi kita akan melihat dia sebagai mungkin dia punya idealisme tentang pelayanan mestinya begini, mestinya begitu, dan nggak ada sih sekarang yang kayak gitu. Mestinya ada dong, apalagi kalau dibanding-bandingkan dengan gereja lain kan bawaan kita pengen, lu ada di mana sih? Lu ada di sini, bukannya lu ngurusin sini malah bandingin dengan sana sini, gitu. Tapi ya satu, orang seperti ini pasti ada di mana-mana. Dua, terimalah dengan hati terbuka, pikiran terbuka bahwa ya kalau kita bisa responlah dengan baik. Tapi kalau dia kokoh, yang di backteam model gitu udah kokoh pisan. Udah dijelasin, tapi kan mesti. ya sudah kita jelaskan sebagaimana kita bisa. Kita buktikan lewat keputusan-keputusan kita yang sebaik-baiknya kita lakukan. Lebih dari itu, Pak, maaf kalau yang kami lakukan belum seideal yang Bapak harapkan. Maaf kalau tidak semua masukan yang Bapak sampaikan bisa diwujudkan sekarang. Tapi kami ingat, dan kalau itu memungkinkan, kalau itu bisa membuat pelayanan jadi lebih baik, jadi kok akan terwujud juga. Mungkin nggak sekarang, tapi bisa nanti. Dan kalau dia masih ngomong, ya nggak apa-apa, dengerin aja. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu ngomelnya berangkat dari sayangnya sama jemaat. Dia merasa begitu melekat dengan jemaat kita, jadi ingin jemaat kita seperfect apapun sehingga bisa dia banggain. Ada satu mantan penatua kami, yang kayak gitu. Kalau ada di backteam dia ngejelek-jelekin backteam kan mestinya bisa begini, bisa begitu. Tapi ternyata saya tahu dari keluarganya, kalau dia sedang pulang kampung ke gereja masa kecilnya dia muji-muji backteam. Di backteam dalam hati saya, waduh. Padahal kalau di backteam dia maki-maki, backteam begini, backteam begitu. Tapi ternyata di kampung halamannya dia bilang, oh backteam itu begini, gitu. Oke, kalau gitu ya udah, kalau dia ngomel lagi berkeluh kesah ya dengerin, karena itu bentuk sayangnya dia ke backteam, dan saya yakin itu juga yang saya duga itu juga yang terjadi di jemaat-jemaat yang lain. Gitu, Oke, waktu sudah ini, tapi ada satu sebagai pertanyaan terakhir ya, karena ini bersangkutan dengan pertanyaan Pendeta Handri, Pendeta Tessa ya. Oke. Saya bacakan dari Bapak Sony GKI Cikarang. Kalau melihat pengalaman yang ada, kadang yang membocorkan rahasia jabatan adalah mantan penatua. Seakan-akan dia bebas berbicara karena tidak menjabat sebagai pejabat gereja. Bagaimana menyikapinya? Oke, silakan. Ini menarik karena ya betul. Jadi karena kita melekatkan jabatan rahasia jabatan itu pada jabatan penatua. Jadi kalau pendeta kan seumur hidup ya pendeta dia nggak akan bocorin teorinya kan gitu. Tapi penatua kan periodik. Jadi begitu dia sudah jadi penatua, dia tidak terikat lagi pada rahasia jabatan. Nah itu kita sampaikan sebagai pejabat gereja, di tempat saya hujan ini. Sebagai pejabat gereja, memang dia punya tanggung jawab itu. Tetapi sebagai orang Kristen, sekalipun dia bukan lagi pejabat gereja, pikirlah kalau mau menyampaikan sesuatu yang kita tahu efeknya akan melukai orang, efeknya akan membuat seseorang digunjingkan, efeknya akan menjatuhkan mental seseorang, pikir apakah itu yang orang Kristen lakukan. Kalau Bapak adalah mantan penatua, Bapak mestinya tahu bahwa ketika keputusan itu diambil sehingga jadi rahasia jabatan, karena kita mempertimbangkan efeknya akan melukai orang itu ataupun orang lain di sekitarnya. Sekalipun Bapak bukan penatua, kalau Bapak tahu efeknya seperti itu, jangan. Jadi lebih dari sekedar rahasia jabatan yang melekat pada jabatan penatua, ada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen untuk peduli dengan apa yang terjadi pada saudara kita. Iya, setelah kita udah bukan penatua, terus kita
ngejelek-jelekin orang karena kita nggak terikat lagi. Kalau begitu, yang terjadi, saya menyesal atau majelis jemaat saya menyesal memilih orang itu jadi penatua. Karena dia penatua cuma diganti sebagai jabatan doang. Kadang ada karakter di situ. Karakter menjaga kehormatan orang, karakter menjaga nama orang, karakter menjaga hati orang untuk tidak terluka. Lebih dari sekedar periodik tertentu sebagai jabatan tertentu. Itu, Bu. Ya, jadi dipanggil, dibicarakan ya, Bu ya. Oke, kepada Bapak Ibu, kita sudah waktunya untuk istirahat.